kabar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Hey, selamat siang Indonesia, selamat siang Tarakan, Kalimantan Utara. Selamat datang dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital, bersosialisasi di ruang digital. Perkenalkan, saya Amal Bastian yang akan memandu acara sekaligus moderator untuk hari ini. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang acara ini terselenggara. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat, teman-teman. Kita tahu itu, dan hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Nah, hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Persentase tersebut memperlihatkan bahwa ada 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap internet. Ini kita ambil informasinya dari APJII tahun 2020. Dan kita tahu bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Ini bersumber dari laporan Economy C Google tahun 2020. Dan berangkat dari fakta tersebut, teman-teman, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di sini menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahan beliau yang kedua. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Dan untuk mencapai visi ini, diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Literasi digital sendiri merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, kemudian membuat, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi teknologi digital. UNESCO 2018. Teman-teman, sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, kemudian digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Selanjutnya ada juga nih 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum yang akan diajarkan ke masyarakat, yaitu digital society, digital economy, dan juga digital government. Kerangka ini kemudian diturunkan menjadi program literasi digital nasional yang bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi, kemudian memahami media digital di tingkat dasar, madya, dan juga mahir. Dan tidak melupakan juga kelas literasi digital untuk masyarakat inklusif. Teman-teman, oleh karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah, yaitu di 34 provinsi
dan 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Baiklah, di dalam acara ini nanti akan ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Namun sebelumnya, saya patut bacakan dulu untuk tata tertib jalannya acara pada hari ini. Minta tolong diperhatikan. Yang pertama, kami mohon untuk para peserta tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian mematikan mic atau di mute gitu ya. Dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video Anda. Kemudian tidak diperkenankan coret-coret layar, tidak diperkenankan juga menyela pada saat narasumber berbicara karena nanti akan ada sesi tanya jawab setelah semua materi diberikan. Kemudian berikutnya mengerjakan pretest dan post-test. Peserta nantinya akan bisa mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan teman-teman, aplikasi Siberkreasi bisa Anda dapatkan atau di-download di App Store dan juga di Google Play. Silahkan dicek langsung. Dan sebelum kita masuk ke acara utama, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Presiden Republik Indonesia atas arahan yang telah diberikan ya, sesuaikan dengan perkembangan digital saat ini. Kita harus semakin melek digital, semakin cakap digital, tapi harus dengan filter agar kita bisa membatasi konten negatif tapi bisa menaikkan konten yang positif. Baiklah, di momen kali ini saya juga mengingatkan untuk kawan-kawan peserta ada kesempatan untuk Anda semua yang bisa mendapatkan hadiah dalam seminar kali ini, yaitu sembari teman-teman mendengarkan materi, silahkan ikut ya meramaikan webinar kali ini. Ada hadiah pulsa Rp50.000, lumayan ya, untuk 20 partisipan yang terpilih. Nah, cara dapetinnya simple banget. Jadi 10 orang yang bertanya dengan pertanyaan paling menarik akan menjadi pilihan dari narsum juga, nanti akan menentukan siapa pemenangnya. Kemudian 10 orang yang post keseruan seminar di Instagram dengan mention plus follow @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan dan menggunakan hashtag makin cakap digital, kemudian hashtag siberkreasi dan hashtag litdikal1030. Ya, lumayan loh ini, masing-masing pemenang bisa mendapatkan pulsa Rp50.000. Nanti kita akan mention untuk bagaimana cara bertanya, bagaimana cara mengikuti sayembara ini di kolom chat. Dan langsung saja tanpa perlu menunggu lama, kita langsung masuk ke materi yang pertama, akan disampaikan oleh Regional Business Leader APAC of Honeywell dan CEO Ragam Asad. Ada Kak Alexander Dimas. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Oke, baik. Kak Dimas bisa langsung deh disampaikan untuk materinya, kurang lebih 20 menit. Silakan. Oke, terima kasih. Coba saya share screen dulu ya. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian di sini. Terima kasih udah join webinar kali ini yang cukup bermanfaat buat kita semua pastinya. So far udah kelihatan belum? Ya, sudah. Jelas sekali Kak Dimas. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Oke, untuk materi yang pertama siang ini yaitu dari saya untuk cyber safety to get healthy internet users. Ini internet sih ya, sorry. Sedikit tipu, terus kemudian artinya di mana cyber security atau internet security itu penting untuk mengedepankan internet sehat dalam penggunaannya. Maka dari itu kita pengen tahu dulu dong apa sih sebenarnya cyber security itu yang mungkin banyak teman-teman di sini yang masih awam dengan arti dari cyber security. Di sini cyber security adalah bentuk keamanan saat kita melakukan akses internet. Yang dimana internet sendiri adalah teknologi yang sudah maju, sudah up to date sampai hari ini dari tahun 1991 ditemukan, kemudian bisa booming sampai hari ini dan sampai akhirnya membuat beberapa masyarakat kecanduan untuk penggunaan internet sendiri. Maka dari itu penting adanya fitur-fitur keamanan yang harus kita lakukan saat mengakses atau menggunakan teknologi ini. Dan bahkan di setiap tahunnya kita selalu memperingati Hari Cyber Safety atau Cyber Security di setiap bulan Februari. Maka dari itu terlihat bahwa penting sekali cyber safety atau cyber security ini diadopsi atau kita lakukan di kehidupan berinternet seperti itu di hari ini ya. Maka dari itu apakah cyber safety itu akan mengakibatkan atau berdampak dalam internet sehat? Of course, atau jawabannya yes, benar banget. Karena gerakan internet sehat ini muncul karena aktivitas di dunia maya sendiri masih terbilang bebas atau tanpa ada aturan hukum yang ketat, tanpa ada aktivitas internet yang mungkin belum ada border hukumnya. Mungkin di Indonesia sudah ada memiliki UU ITE dari 2016, namun mungkin teman-teman di sini sangat familiar bahwa UU ITE ini sangatlah gimana ya, masih belum mencantumkan atau belum fokus di spesifik aspek yang bisa kita lihat sebagai cyber crime seperti itu atau kejahatan dalam internet.
Nah, ini contoh aktivitas legal yang paling umum yang biasanya ada, yaitu adalah WIRS atau pelanggaran hak cipta, cyberbullying yang ada di internet, kemudian penghinaan dan pelecehan SARA yang ada di internet juga ya, atau komen-komen di sosial media, dan yang terakhir adalah konten dewasa, yang ini mungkin sedikit tabu juga di Indonesia, dan aktivitas kejahatan lainnya yang mungkin sering seperti adanya pembobolan, terus kemudian pencurian kata sandi, pencurian biodata, pencurian, banyak sekali pencurian terjadi yang mungkin sudah sangat familiar. Mungkin di 2 bulan lalu BPJS 270 juta penduduk Indonesia kecolongan datanya dari melalui websitenya BPJS seperti itu. Itu dari situ melihat bahwa pentingnya cyber safety, safety atau cyber security ini untuk menggunakan internet secara sehat. Seperti itu. Nah, ini tips menjalankan internet sehat dan aman. Apa aja sih tipsnya? Yang pertama, kita perlu menjaga agar informasi pribadi kita tetap profesional dan terbatas. Kita tidak perlu dong untuk mention atau untuk nge-tag alamat rumah kita secara exactly, secara tepat di sosial media kita, mungkin di feed Instagram atau di Facebook. Tidak penting untuk mention juga umur kita berapa, terus nama kedua orang tua kita berapa. Itu fatal sekali kalau udah nama kedua orang tua kita atau mungkin nama ibu, itu udah sangat fatal sih. Karena dari beberapa informasi penting ini kita bisa mendapatkan, sangat mungkin mendapatkan cyber criminal atau kejahatan di dunia internet dengan cara melakukan pembobolan, dengan cara melakukan pencurian data di sosial media kita. Kemudian kita bisa banyak sekali kejadian yang mungkin uangnya berkurang di bank, terus kemudian penggunaan apa kemudian melebihi penggunaannya. Nah, ini terjadi karena kurang profesionalitas kita atau kurang terbatasnya kita dalam memborder atau membatasi informasi pribadi kita di sosial media. Nah, yang kedua, pilih kata sandi yang kuat. Kata sandi adalah salah satu titik terlemah nih. Ini juga saya juga baru tahu sih beberapa waktu lalu bahwa ternyata di internet, di struktur keamanan internet sendiri, berbagai lembaga internasional, mereka mengetahui bahwa sebenarnya kata sandi adalah salah satu titik terlemah dan terbesar di seluruh struktur keamanan internet. Maka dari itu mungkin teman-teman yang masih kata sandi Facebook-nya, kata sandi handphonenya, kata sandi di berbagai macam akun internet menggunakan 1, 2, 3 sampai 8, menggunakan 08 kali atau 1, 2, 3 kemudian diulang lagi. Mohon dimulai dari hari ini coba kita ngebikin password yang mungkin sangat kuat dan tidak bisa tidak ya meminimalisir lah pencurian data dari penggunaan kata sandi yang kuat ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih awam ya, atau mungkin waduh takut nanti kalau beberapa kata sandi saya lupa atau gimana. Nah, ini saya juga mendapat informasi atau mungkin saya juga menggunakan aplikasi pengelola kata sandi nih. Yang mungkin pengguna iPhone atau pengguna Android itu tinggal download aja di Play Store atau App Store. Nah, di situ bisa di-download tuh pengelola kata sandi itu apa aja. Nah, di situ bisa kita catat tuh beberapa kata sandi yang di berbagai sosial media kita tanpa kita harus melupakan salah satunya. Tinggal dicatat aja di aplikasi tersebut. Seperti itu. Nah, yang ketiga, berhati-hatilah dengan siapa Anda bertemu di dunia maya. Nah, ini mungkin teman-teman atau sedewasa ini mungkin sering menggunakan dunia maya untuk bisa bersosialisasi hingga menjadikan sosialisasi tersebut nggak hanya online tapi juga offline, ketemu di dunia nyata. Maka dari itu penting kita untuk mengetahui background terlebih dahulu orang tersebut, teman baru kita sebut secara online itu background-nya seperti apa sih sebelum kita bertemu. Di mana WHO sendiri mencatat nih ya 40% kejahatan seksual itu berasal dari pertemuan di dunia maya. Nah, ini kan serem banget nih. Atau mungkin teman-teman juga sering lihat berita-berita bahwa kejahatan seksual itu berasal dari dunia maya semuanya. Nah, ini juga sangat relate sih. Dari situ perlu dari kita untuk mewaspadai yang pertama atau perlu skeptis atau mencurigai orang-orang atau teman-teman baru yang kita baru ketemu di dunia maya untuk bisa didemu di dunia nyata. Maka dari itu penting kita mengetahui cara berkehidupan sosial di dunia nyata dan di dunia maya. Jangan sampai disamakan ya. Nah, ini yang 4.
jangan pernah memberikan komentar bullying ke orang lain. Nah, ini mungkin kan teman-teman sangat familiar atau mungkin sangat paham bahwa netizen Indonesia tuh sangatlah jahat-jahat ya, yang dimana mungkin terkenal sampai nggak hanya di Indonesia aja, tapi terkenal sampai di luar negeri bahwa netizen Indonesia tuh sangatlah solid. Yang oke lah kalau solid itu mungkin bisa jadi nilai plus, cuman kalau sangat menjatuhkan martabat, menjatuhkan salah satu pihak, mengolok-ngolok atau melakukan bullying, jangan sampai ya, itu tidak patut ditiru karena di Indonesia sendiri yang saya bilang tadi di awal, kita sudah memiliki peraturannya atau pidananya itu sudah ada, yang ada di pasal UU ITE sendiri, yang dimana bisa menjerat pelaku tersebut untuk tidak bisa menggunakan sosial media lagi, untuk tidak bisa ketemu dengan kerabat lagi karena di penjara, guys. Nah, dari situ atau mungkin di dunia cyber sendiri secara internasional juga ada beberapa perundang-undangan atau peraturan yang tidak memperbolehkan kita untuk melakukan bullying secara online di sosial media atau di penggunaan internet sendiri. Maka dari itu penting kita dari sini saya ingin share juga bahwa boleh kita berbangga sebagai netizen yang sangat solid yang dari Indonesia, tapi kalau bisa memberikan komentar-komentar yang membangun, memberikan komentar-komentar yang mungkin bisa mengapresiasi satu dua pihak yang ada di sosial media. Jangan sampai menjatuhkan ya, seperti itu. Nah, ini mungkin yang terakhir dari saya, 67% kerusakan otak itu diakibatkan oleh pornografi. Nah, dan dari situ mungkin bisa kita lihat bahwa pentingnya berinternet sehat itu juga relate dengan konten-konten yang kita akses dalam mengakses internet sendiri. Maka dari itu pornografi atau konten pornografi mungkin pemerintah sejak 10 tahun yang lalu selalu gencar sekali gembor-gemboran untuk ngeblok akses penggunaan apapun itu untuk mengakses pornografi. Maka dari itu jangan sampai nih kita merusak masa depan kita karena kerusakan otak, karena kita tidak bisa memiliki pekerjaan yang lebih baik nantinya, karena kita tidak bisa memikirkan sesuatu yang lebih penting untuk bertahan hidup. Maka dari itu tolong untuk diberhentikan atau teman-teman bisa setidaknya menghilangkan konten-konten pornografi di sosial media kita. Seperti itu. Yang dimana mungkin kita bisa lihat dengan jelas bahwa konten pornografi itu beneran di sini ada studinya dari UK atau dari Inggris, dari Universitas Oxford ya, bersama dengan Universitas Cambridge. Ya, itu terlihat bahwa terlihat di sini ada 6 gambar otak manusia yang dimana ada yang di atas itu adalah orang-orang yang mungkin sehat tanpa ada kecanduan atau tanpa pernah mengakses konten pornografi, dan yang di bawah 3 di bawah itu adalah orang-orang yang sudah kecanduan konten pornografi. Di sini terlihat bahwa beberapa kerusakan yang sangat fatal di titik-titik yang diakibatkan oleh konten pornografi. Nah, di sini mungkin perlu kita sayangi dan sebenarnya tidak ditemukan titik-titik tersebut di otak yang mungkin atau di manusia yang tidak pernah menggunakan atau mengakses konten pornografi tersebut. Maka itu penting di kita untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan kalau bisa ya. Dan saya yakin pasti bisa teman-teman di sini semuanya menghilangkan konten pornografi untuk di Indonesia, untuk bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Sebenarnya untuk diri kita sendiri juga sih, untuk melihat masa depan kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, mungkin begitu dari saya. Saya tunggu beberapa pertanyaannya. Kalau ada dari teman-teman, saya sangat senang untuk bisa membantu dan menjawab pertanyaan di sini. Terima kasih. Terima kasih Kak Alexander Dimas atas pemaparan materinya. Untuk teman-teman yang sudah siap bertanya, di-keep dulu, silahkan dimasukkan ke kolom chat, nanti akan kita bahas di sesi Q&A. Dan baiklah, tanpa perlu menunggu lama, kita langsung menuju ke materi yang kedua, yaitu Digital Ethics, Etika Berjejaring, Jarimu Harimaumu. Bersama dengan dosen Politeknik Bisnis Kaltara, kepada Kak Sasando Dewi Suksin, SEMMSA, saya persilahkan. Halo Kak. Halo Kak. Apa kabar Kak Sando? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kak Sando, ini suara yang masuk feedback, mungkin ada mikrofon di areanya Kak Sando yang bisa dikecilkan sedikit. Karena kan biasanya ada monitornya tuh di samping. Oke, handphonenya atau apa bisa dikecilkan dan kita langsung bisa menuju ke materi utama.
Silakan Kak Sando. Oke, oke, bentar. Ya, mohon izin untuk share screen ya, teman-teman. Oke, baik. Kelihatan share screen saya? Sebentar. Oke, kelihatan Kak Sando, silakan. Oke, baik. Saya mulai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sasando Dewi Suksin. Sekarang saya berdomisili di Tarakan dan kebetulan juga dosen di Politeknik Bisnis Kaltara. Ya, hari ini kebetulan saya dapat kesempatan untuk memberikan ilmu, semoga bermanfaat kepada teman-teman, yaitu tentang jarimu harimaumu. Kalau dulu kan kita taunya adalah mulutmu harimaumu, gitu ya. Sekarang kebalikan, ya. Oke, kita lihat dulu nih akibat dari peribahasa yaitu jarimu harimaumu. Nih, kita lihat dulu di Indonesia pada tahun 2017 itu Cinta-Kuya dia dibully oleh para penggemar K-pop, terutama dari penggemarnya BTS. Ini kalau peserta-pesertanya anak-anak K-pop pasti tahulah BTS itu siapa, gitu ya. Nah, dia dibully karena dianggap dia curang, padahal niatnya hanya ingin melakukan giveaway tiket BTS yang waktu itu sedang mengadakan konser, ya. Nah, lalu kita lihat pada tahun 2020 itu wajah dari Bertrand Patoh, anaknya Ruben Onsu, itu diedit menjadi wajah hewan, ya. Lalu kita lihat kasus terekstrim yang pernah terjadi akibat dari jarimu dan harimaumu ini, itu di luar negeri, seorang gadis, ya, ini dia memutuskan untuk menembak dirinya sendiri karena tidak tahan dibully terus-terusan lewat pesan-pesan kasar yang dia terima di ponselnya. Lalu ada juga seorang anak kecil, laki-laki, ya, yang mukanya polos, yang kita mungkin berpikir bahwa dia ini tidak akan memiliki masalah yang bagaimana, ternyata dia menerima ejekan dari teman-teman sekolahnya. Bukan hanya via internet, bahkan di dunia nyata pun dia menerima hal itu, sehingga dia memutuskan untuk menggantung dirinya sendiri, teman-teman, ya. Jadi dari 4 kasus ini itu kita bisa tahu dampak dari jari kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin maksud hati kita tidak ingin terjadi, tidak ingin dampaknya seperti ini, ternyata dampaknya seperti ini loh terhadap orang-orang yang menerima itu, ya. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa sih kok banyak yang melakukan bullying di media sosial, ya? Pertama, pembuli atau orang yang melakukan bully itu memiliki terlalu banyak waktu media sosial. Jadi dia hanya fokus saja di media sosial tanpa memikirkan kehidupan nyatanya, ya. Lalu dia merasa bahwa lebih gampang kok, lebih mudah kok melakukannya itu di media sosial. Karena apa? Kita tidak akan tahu siapa orang yang menulis itu, bagaimana bentuknya, bagaimana fisiknya, bagaimana wajahnya. Kita tidak akan tahu siapa orang yang melontarkan kata-kata kasar itu. Nah, lalu yang ketiga itu bersifat rahasia, ya. Setahu saya bahkan IP address kita pun kalau memang tidak mau kita lacak, kalau tidak mau dilacak itu bisa kita hapus, ya. Nah, lalu yang keempat yaitu komentar lebih mudah dilihat orang. Manusiawi bahwa kita gampang tergiring oleh kata-kata atau bahasa-bahasa yang gampang diserap, gitu kan, dibilang bahwa ini nih si Anu nih begini, si Anu begini, si Anu begini. Ternyata yang mengatakan itu ada lebih dari 50 orang misalnya seperti itu. Otomatis orang ke-51 pasti akan ngikut tuh sama si 50 orangnya, ya. Nah, lalu yang kelima, pembulian melalui media sosial dapat dilakukan berulang, ya. Jadi mengetik itu kan bisa kita lakukan berulang, paling ya hanya habis-habis kuota aja sih, ya. Tapi kan bisa dilakukan berulang-ulang. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu, nah, apa sih dampaknya terhadap si korban, terhadap si orang yang menerima pembulian ini? Yang pertama, kesehatan mental korban terganggu. Bisa jadi dia mulai melakukan depresi, bahkan mulai muncul pikiran-pikiran bahwa omongan orang-orang itu
ternyata benar adanya, dibilang dia dituduh bahwa dia tidak bermanfaat, dia dituduh bahwa, dia itu tidak disukai, gitu kan. Itu kan bisa jadi bahwa, "Oh, berarti saya memang seperti ini, saya seperti ini." Akibatnya apa? Maka kepercayaan diri korban akan hilang, ya. Dia akan merasa bahwa, "Oh, saya tidak seperti manusia-manusia lainnya. Oh, saya tidak seperti teman-teman saya yang lainnya." Seperti itu. Nah, jika kepercayaan diri korban sudah hilang, akibatnya apa? Harga diri korban pun akan menurun, ya. Dia akan merasa bahwa, dia, merasa bahwa dia memang pantas menerima itu, dikarenakan dia sudah tidak ada harga diri sebagai manusia, ya teman-teman. Nah, lalu yang keempat, dia tidak akan memiliki motivasi dalam menjalani kehidupan. Di sini motivasi bahwa, berkaca bahwa, "Kamu nggak seperti itu kok, kamu nggak seperti itu kok." Tapi ternyata ada orang-orang yang bilang, "Enggak, kamu seperti itu. Kamu tuh memang begini begini begini." Otomatis kan kita tidak akan punya motivasi untuk memperbaiki diri, gitu. Nah, yang terakhir, yang paling ekstrim, yang paling, miris, kemungkinan korban akan melakukan bunuh diri, ya. Nah, setelah korban melakukan bunuh diri, biasanya, bukan biasanya ya, saya melihat beberapa berita yang mempunyai dampak seperti ini, para korban, bukan para korban, para pelaku, mereka akan merasa menyesal. Mereka akan merasa bahwa, "Kami tidak bermaksud seperti itu kok, kami tidak menyangka bahwa ternyata seperti itu kok hasilnya." Begitu. Lalu setelah si korban bunuh diri, setelah si korban sudah tidak bisa kita mintai maaf, bagaimana? Ya kan? Lalu next, nah, jika hal ini sudah terjadi, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, hindari menggunakan identitas palsu. Stop, please. Jangan menggunakan identitas di mana orang lain yang tidak tahu apa-apa tentang bullying, kalian gunakan namanya untuk membuli orang lain, gitu. Tolong jangan. Lalu yang kedua, hindari menggunakan media sosial saat kondisi emosi kalian sedang buruk. Ya, jangan menggunakan media sosial di saat kalian sedang putus sama pacar kalian, lalu tiba-tiba melihat, kesenangan orang-orang yang sedang sama pacarnya, kalian bilang, "Eh, nggak bagus nih, pacarmu nih nggak bagus. Cewekmu nih selingkuh, cewekmu nih anu begini gini gini." Please, jangan merusak, jangan membuat seseorang membayar, kesakitanmu terhadap kebahagiaannya, jangan, ya. Nah, lalu yang sering terjadi itu pastikan opini yang kita share, opini yang kita bagikan ke orang-orang itu ada data dan faktanya. Ya, jangan kalian menge-share katanya sih begini, katanya sih begini, katanya si anu ini, katanya si anu ini. Gitu. Jangan, please, ya. Lalu yang terakhir, tolong kalian cek dan memastikan apakah informasi yang tersebar itu benar atau enggak. Ya, sekali lagi tolong jangan menggunakan kata-kata, "Katanya si anu ini, katanya si anu ini, katanya si anu ini." Gitu, tolong ya. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman sedang menghadapi hal ini ya, yang pertama, jangan dihiraukan, ya, jangan dihiraukan. Ibarat kata, biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu, gitu ya. Jadi jangan dihiraukan. Lalu setelah kalian tidak menghiraukan, tapi ternyata dia masih tetap membuli kalian, tanggapi dengan kata-kata yang menyejukkan hati, ya. Besi panas disiram, apa namanya, batu pun jika disiram dengan air pun akan bolong, ya gitu ya ibaratnya. Saya kurang tahu. Nah, lalu yang ketiga, jangan masukkan dalam hati, ya. "Tapi kan Bu, kata-katanya nyakitin." Iya, saya tahu, pasti akan ada nyelekit-nyelekit sedikit, gitu ya. Nah, lalu yang keempat, blokir tuh si pembuli. Jangan hanya blokir dari internet, jangan hanya blokir dari media sosial. Kalau perlu blokir dia dari hidup kalian, ya, supaya nggak masuk lagi tuh. Nah, cara terekstrim itu adalah laporkan ke pihak berwajib. Ya, nah, untuk laporkan ke pihak berwajib ini sudah pernah dilakukan oleh Uya Kuya, ya, waktu Cinta Kuya mengalami bullying seperti itu. Tapi karena para pembulinya itu ada yang masih di bawah umur, jadi mereka datang meminta maaf kepada Uya Kuya dan Uya Kuya pun bilang, "Oh, oke, nggak apa-apa, oke, saya maafin." Seperti itu, ya. Nah,
Nih, ada quotes terakhir dari Anna Maria Shef, yaitu cyberbullies can hide behind a mask of ini bahasa Inggris saya agak-agak anu ya, agak-agak pleset-pleset ya. Anonymity online and do not need direct physical access to their victims to do unimaginable harms. Jadi maksudnya pelaku cyberbully online, mereka bisa bersembunyi di balik topeng anonimus ya, dan tidak memerlukan kontak fisik secara langsung untuk melukai korbannya dengan kesakitan yang tidak bisa kita bayangkan. Ya, jadi untuk menyakiti seseorang tidak perlu kok kalian dengan menyentuh fisiknya, dengan kalian memukul dia. Hanya dengan kata-kata yang kalian lontarkan tanpa pikir pun itu juga bisa menyakiti orang. Oke? Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan membawa berkah, membawa manfaat bagi teman-teman yang hadir hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan kontak saya di sini. Terima kasih. Terima kasih Kak Sandu atas ilmu yang sudah dibagi dengan kita. Kalau boleh saran juga teman-teman, jangan sungkan untuk memblokir konten-konten atau bahkan akun yang toksik jahat kepada kalian. Karena sekali lagi untuk menjadi pertahanan dalam diri kita di era digital semacam ini, semuanya berangkat dan berasal dari jemari Anda. Kemudian berikutnya kita akan segera menuju ke sesi penyampaian materi dari Key Opinion Leader. Dan saya terus masih mengingatkan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan yang sudah kami buka di kolom chat. Sekali lagi ada hadiah pulsa, masing-masing penanya nanti bisa mendapatkan Rp50.000. Ke Key Opinion Leader ada founder dari Voila Outfit kepada Kak Magfirah Baladra. Disilakan. Halo Kak Magfirah. Halo, Kak Magfirah, saya mohon untuk monitor suara bisa dikecilkan karena feedback. Dicoba dulu, mungkin ada laptop atau handphone di sekitar Kak Magfirah yang menyala, jadi bisa dikecilkan. Siap. Oke, bisa dibantu. Suara audio sudah jelas. Dan untuk sharing materi bisa dilakukan juga. Baik, langsung saja. Coba Kak Magfirah ngomong lagi, saya sapa lagi. Halo. Halo. Oke, jelas Kak. Silakan. Oke. Ya, selamat siang teman-teman semua. Siang. Ya, hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk sharing soal belanja online dengan tema menabung atau belanja online gitu ya. Nah, ini seperti yang ini agak eye catching ya, PPT-nya. Nah, sebenarnya topik ini tuh kayaknya emang menjadi topik yang sering banget menjadi dilema sehari-hari kita ya. Apalagi terutama kaum milenial. Kecenderungan zaman sekarang yang kayak godaan untuk belanja online tuh ada di mana-mana gitu, dipermudah dengan segala platform, baik dari marketplace, online shop, kayak di mana-mana orang jualan online gitu kan. Oke, next. Nah, keadaan yang sekarang itu membuat masyarakat, terutama kaum milenial itu menjadi amat sangat konsumtif. Sehingga tidak sedikit dari kaum milenial itu yang menjadi semakin sulit untuk menabung. Karena saya pun menemui beberapa pengalaman dari orang-orang terdekat. Kadang orang tuh terlalu terlena dengan pendapatan yang ada sehingga kayak suka lupa gitu nabung, kayak main udah belanja aja kayak gitu kan. Emang menyenangkan sih belanja itu, tapi kadang bikin kita lupa nabung sehingga kita nggak punya untuk tabungan di masa depan kayak gitu.
Oke, next. Sorry ya. Memang dewasa ini belanja online tuh sudah menjadi salah satu kebutuhan untuk masyarakat. Dulu barang-barang yang dijual online cuma barang-barang fashion, sedangkan tuh zaman sekarang mulai dari kebutuhan sekunder, primer, tersier, itu semua bisa diperoleh di marketplace. Bahkan kayak kebutuhan pisau dapur atau mungkin pampers anak, susu anak, itu semuanya dijual online dengan harga yang amat sangat rendah gitu dibandingkan dengan yang ada di pasaran, di toko-toko, kayak gitu ya. Kadang tuh kita nggak ada niat belanja, tapi pas lihat, ada yang murah nih, ada yang lagi diskon, jadi beli kan. Terus kayak kadang juga nggak niat belanja, pas lihat ada selebgram, promosi-promosi, ya jadi, boleh juga nih dibeli gitu kan. Lihat perintilan lucu-lucu, apalagi cewek-cewek, belum lagi skincare, ada orang review di TikTok, bawaannya pengen beli kan. Udah hal-hal yang kayak gitu tuh, yang kadang abis dibeli juga nggak bakal kepake juga gitu, kayak cuman pengen aja ngelihat orang review, kayaknya bagus, beli gitu. Sampai kadang bikin lupa nabung gitu kan. Mulai dari, apalagi zaman sekarang makin banyak ya tawaran-tawaran kayak ada robot buat apa sih namanya tuh, robot buat bersihin rumah, terus kayak ya semacamnya lah, kayak mempermudah kehidupan banget. Itu tuh bisa menjadi salah satu godaan-godaan untuk para kaum milenial juga untuk berbelanja gitu ya. Oke, next. Apalagi zaman sekarang, semenjak pandemi, itu kayak campaign di rumah aja, ngerasa nggak sih kalian kayak bikin lebih konsumtif gitu, bawaannya kayak karena di rumah aja, megangin HP terus, nggak tahu mau ngapain. Jadi bawaannya buka-buka online shop, buka-buka Instagram, melihat Shopee, melihat Tokopedia gitu, bawaannya kayak gitu deh. Nah, terus ya paling kayak hal-hal kayak gitu tuh menurut aku emang penting untuk dikurangi sih, karena tanpa kita sadari hal-hal kecil yang kita pakai untuk belanja, hal-hal kecil yang ya kayak kecil-kecil menjadi bukit lah, sedikit-sedikit menjadi bukit gitu ya. Satu-satunya cara ya untuk keluar dari circle yang kayak nggak ada, sorry ya, ini next. Next lagi. Nah, satu-satunya cara untuk keluar dari siklus untuk mengontrol keuangan ini, kita kalau dari aku pribadi, kemarin aku sempat baca ada buku, di situ dia menjelaskan kalau untuk pembagian keuntungan, pembagian pendapatan itu dibagi menjadi 3, jadi 50% itu kita sisihkan untuk kebutuhan kita sehari-hari, sedangkan 30%-nya itu untuk keinginan dan 20%-nya itu untuk berhemat atau untuk tabungan, seperti itu. Sebenarnya itu bisa dibagi sesuai dengan proporsi kita masing-masing. Kita nggak perlu terpaku dengan apa yang diberikan sama buku itu gitu ya. Kalau dari aku pribadi, itu aku menyisihkan, sorry ini next ya. Aku menyisihkan 40%-nya itu untuk pengembangan usaha, sedangkan 20%-nya untuk kebutuhan, 10% untuk keinginan, dan 30%-nya aku sisihkan untuk tabungan dan investasi. Kenapa begitu besar yang aku sisihkan untuk pengembangan usaha? Mengingat aku seorang ya bisa dibilang beginner banget karena punya usaha yang belum gede-gede banget. Jadi aku ingin usahaku itu cepat tumbuh dan cepat berkembang. Makanya
presentasi yang aku berikan, yang aku sisihkan untuk pengembangan usaha itu lumayan besar, sehingga harus menekan persentase dari keinginan seperti itu. Oke, next. Next lagi ya. Nah, ini tapi ya maksud dari sini kesulitan dari aku pribadi, aku merasa tidak menabung sama dengan kesulitan ekonomi. Kalau menurut aku nggak seperti itu. Selama kita bisa memaintain segala pengeluaran kita, kayak yang kita lihat pada masa pandemi ini kan, kayak banyak banget usaha-usaha yang jadi kayak gulung tikar gitu ya, karena tidak adanya banyak juga dari karyawan-karyawan yang kena PHK, pokoknya banyak banget orang-orang yang banyak banget di sini tuh kayak keadaan yang memaksa setiap orang untuk berada di keadaan yang sangat terhimpit ekonomi ya, apalagi pas masa-masa pandemi awal-awal itu benar-benar banyak banget orang yang kena PHK, dan kita tuh bener kayak gimana ya, nggak ada tabungan dan simpanan sama sekali. Jadi aku benar-benar menjumpai banyak sih yang kayak kesulitan ekonomi pada awal-awal pandemi karena tidak punya tabungan kayak gitu. Oke, next. Jadi pada kesimpulannya, salahkah berbelanja online? Kalau menurut aku, berbelanja online nggak salah selama semuanya tetap pada proporsi kita masing-masing ya, tidak melebihi atau mungkin biasa disebut dengan BPJS ya, budget pas-pasan juga sosialita gitu ya. Tidak melebihi budget, it's okay. Karena menurut aku juga online shop itu sangat membantu sih, karena kita dipermudah dalam segala keadaan kayak gitu. Kayaknya sekian dulu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vira Baladra atas penyampaian materinya. Jadi kita tahu ya bahwa pendapatan bukan hanya sekedar dihabiskan untuk pemenuhan keinginan atau kebutuhan, tapi juga harus ditabung, bisa diputar lagi untuk jadi modal usaha, dan itu dia tadi beberapa tips dari Kak Vira Baladra. Oke teman-teman, berikutnya kita akan menuju ke materi terakhir, yaitu materi keempat, Digital Skills, Paperless Transaction, Akses dan Fitur Transaksi Digital, yang akan disampaikan oleh dosen Politeknik Bisnis Kaltara. Kepada Kak Baltra Agusti Pramajuri MKOM, disilakan. Kak Baltra, silakan. Baik, terima kasih Mas Abal Basian. Bisa dengar suara saya ya? Benar sekali. Mungkin untuk sharing materinya bisa dicoba langsung. Baik. Mungkin sedikit pembukaan dulu Mas. Ya, sangat bagus sekali ya ini literasi digital untuk kita, apalagi yang saya sendiri di Kota Tarakan seperti ini, provinsi baru juga sangat membutuhkan tentang digital literasi seperti ini untuk mengedukasi masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Tarakan maupun di Provinsi Kalimantan Utara khususnya. Baik, izin share screen dulu. Oke. Apakah bisa dilihat ininya? Oke, kelihatan nggak? Ya, terima kasih. Ya, mungkin nanti kalau di pada berjalannya, mohon maaf karena jaringannya agak sedikit lambat. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan topik yang ya sangat berhubungan dengan era kita sekarang ya, paperless transaction,
akses dan juga fitur dari transaksi digital tersebut. Ini bagian dari digital skill. Tadi sudah disampaikan tentang digital safety, bagaimana kita mempunyai kehati-hatian dalam secara digitalisasi ya, kehati-hatian dalam berinternet, terus disampaikan juga oleh pemateri yang kedua tadi tentang digital ethics, di mana kita mempunyai etika-etika dalam berdigitalisasi. Kemudian yang terakhir, ini digital culture, sangat bagus juga memberikan wawasan, termasuk saya sendiri, bagaimana menabung atau investasi tadi, soal menabung ya. Dan sekarang yang saya akan bawakan ini adalah digital skill ya. Digital skill, bagaimana kita di era saat ini harus mempunyai keahlian apa ya, skill dalam berdigitalisasi, karena eranya memang sudah ada di era industri 4.0 dan kita sekarang sudah akan menuju ke era 5.0 dan itu membutuhkan manusia yang harus mampu beradaptasi dengan teknologi itu sendiri dan juga fleksibel, cepat mengikuti perkembangan dari teknologi tersebut. Bukan cuma mengikuti, tapi juga kita bisa mengaplikasikan teknologi tersebut. Baik di yang kita gunakan sehari-hari seperti gadget kita, handphone yang kita tahu ya, itu sangat dekat sekali, akrab sekali dengan kehidupan kita. Ya, jadi paperless transaction ini atau ya paperless transaction itulah kita tahu paperless yaitu sesuatu yang tidak menggunakan kertas gitu. Transaksi yang sudah tidak menggunakan kertas. Ini bagian sub besarnya dari transaksi digital ini. Jadi sebelum kita masuk ke transaksi digitalnya, kita harus tahu dulu nih digital skill. Nah, digital skill ini adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras, piranti lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contohnya kita menggunakan laptop, menggunakan komputer, menggunakan handphone. Nah, itu kita harus mempunyai skill di dalam mengoperasikan perangkat-perangkat tersebut dan juga memahami, terus juga mengetahui, yang pastinya kita mengetahui sesuatu yang positif untuk kepentingan kita bersama gitu. Kemudian tujuan dari digital skill ini, nah dengan adanya digital skill ini akan menjadi modal utama ya bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju pada 2045 mendatang. Ini sangat berkaitan erat sekali dengan ekonomi ya. Kalau kita berbicara tentang negara maju, kita juga akan berbicara tentang ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi itu yang sangat bagus di sebuah negara tersebut. Ini adalah cita-cita kita bersama. Jadi Bapak Ibu semua peserta yang hadir diharapkan bisa memiliki digital skill yang fleksibel tadi, fleksibel terus cepat dalam mengadopsi skill-skill digital. Jadi lewat kelihayan para generasi muda yang dalam mengelola teknologi itu diharapkan nantinya lahir inovasi terobosan yang mampu menguatkan ekonomi bangsa. Kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali inovasi-inovasi yang lahir di dunia vintage itu yang berhubungan dengan transaksi digital. Itu adalah salah satu dari kelihayan para generasi muda dalam menggunakan, memahami dan mengetahui perangkat yang mereka gunakan seperti perangkat keras dan juga piranti lunak, sistem operasi dan sebagainya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, kita loncat langsung ke perkembangan transaksi digital di Indonesia. Kita lihat perkembangan transaksi digital di Indonesia ini sangat masif ya. Tahun 2020 ini berdasarkan data dari Bank Indonesia, itu tahun 2020, Indonesia menjadi negara dengan nilai transaksi digital tertinggi di Asia Tenggara. Jadi tahun 2020 ini sangat luar biasa. Kita bisa lihat faktornya, faktor apa aja yang membuat transaksi ini terus meningkat. Dan juga pada kuartal kedua tahun 2021 ini Bank Indonesia mencatat lagi pertumbuhannya April 2021 ini 60,27% year on year ya, pertumbuhan dari transaksi digital banking. Ini yang dari digital bankingnya aja nih, belum seperti dompet digital dan sebagainya, e-payment dan sebagainya, itu masih di luar dari data yang mereka sampaikan ini. Nah, ini dari 60,27% pertumbuhan itu ada sekitar 572,8 juta transaksi. Bayangkan, dirupiahkan
dari 572,8 juta transaksi itu sekitar 3.144,1 triliun rupiah transaksi yang beredar di Indonesia itu sendiri ya. Ini berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia. Jadi banyak faktor yang membuat transaksi digital ini terus bertumbuh. Itu yang pertama, ini faktor penyebabnya ya. Faktor penyebab kenapa transaksi digital tersebut bertumbuh secara pesat dari tahun ke tahun itu, apalagi di 2020 ke 2021 itu sangat luar biasa pertumbuhan. Kita bisa lihat tadi year on year-nya hampir 60,27%. Nah itu yang pertama, ini karena adanya COVID ya, tahun 2020 bulan Maret itu kalau nggak salah bahwa dinyatakan ada penduduk Indonesia yang sudah terkonfirmasi positif. Nah, berjalannya waktu selama tahun 2020 ini COVID semakin membuat kita tidak bisa bergerak ya, dan membuat kita melaksanakan atau melakukan social distancing. Ini yang membuat nasional tadi itu diarahkan atau dipaksa dalam tanda kutip kita melakukan transaksi digital karena adanya COVID-19 tadi. Karena kalau kita secara konvensional yaitu akan menularkan virus itu secara cepat gitu. Tapi disinilah momentum kenapa data tadi sangat melonjak pertumbuhannya, itu karena salah satunya adalah COVID-19. Kemudian, nah ini mungkin sedikit berbeda dengan data yang dipaparkan sama Mas Amal tadi di sesi pembuka. Nah ini saya ambil datanya dari Hootsuite ya. Hootsuite ini data yang dirilis oleh Hootsuite pada Januari 2021, data tahun 2020. Nah ini dari 274,9 juta penduduk Indonesia, itu pengguna internet aktifnya itu ada 226 juta pengguna internet aktif itu di Indonesia, atau 73,7% dari 1,9 juta penduduk Indonesia tadi. Ini berhubungan juga dengan transaksi digital, yaitu aktif sosial media user yang aktif menggunakan sosial media, karena kita tahu ya saat ini salah satu platform yang untuk orang melakukan digital marketing, promosi dan sebagainya itu menggunakan sosial media. Jadi ini juga akan punya benang merah dengan transaksi digital tersebut. Dan juga di sini ada SIM card itu sekitar 345,3 juta SIM card yang beredar di Indonesia. Ini lebih besar dari penduduknya karena kita tahu satu handphone itu ada yang menggunakan 2 SIM card. Kemudian demografi penduduk Indonesia juga kita tahu di sini, kita bisa lihat datanya di sini. Itu dipenuhi yang paling besar angkanya itu dari Generation X, Millennials dan juga Generation Z ya. Kita ini salah satunya contohnya itu saya sendiri di generasi milenial ya. Itu sekitar 27,94%, dan ini yang memberikan kontribusi salah satu kontribusi besar ya dari demografi penduduk Indonesia ini, memberi kontribusi dalam pengguna internet tadi dan juga melakukan transaksi digital tadi. Kemudian, nah di sini tahun 2021 ini dari Databox, katadata.com, katadata.id ya. Ini tahun 2021 sumbernya dari We Are Social yang dipublish oleh Katadata, itu Indonesia pengguna e-commerce Indonesia itu yang tertinggi di dunia. Jadi bisa kita lihat orang Indonesia itu suka belanja. Nah di sini apa yang orang Indonesia belanjakan itu kita bisa lihat di sini. Mulai dari fashion, terus travel dan sebagainya di sini, personal food dan sebagainya, itu transaksinya sangat luar biasa nih. 9,81 billion dolar, 9,81 miliar dolar yang untuk bidang fashion. Di sini juga dari faktor-faktor ini kita sebagai merchant, mungkin dari teman-teman semua peserta ada yang merchant, ada yang membuka usaha di sini, ingin membuka usaha ke depannya, bisa dilihat juga nih peluang juga kalau membuka usaha di bidang-bidang tersebut. Nah, kemudian, kita coba lihat langsung masuk ke transaksi digital itu sendiri. Apa sebenarnya transaksi digital itu? Nah, di sini saya ambil dari beberapa sumber bahwa transaksi digital adalah pembayaran non tunai atau cashless yang dilakukan secara virtual atau online melalui media digital tertentu.
beberapa contohnya seperti mobile banking, e-money, dompet digital, dan masih banyak lagi contoh dari media digital yang bisa kita gunakan untuk proses transaksi digital itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana transaksi digital itu bekerja? Nah, di sini ada contoh ya saya buat. Ini untuk yang proses kita melakukan transaksi membeli sebuah produk secara online. Jadi, ketika kita berkunjung ke toko online, terus kita melakukan pembayaran di toko online akan meminta informasi dan juga meneruskan kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini bisa bank, bisa pihak perusahaan yang mengelola keuangan atau vintage itu adalah pihak ketiga. Nah, di sini proses dari transaksi digital itu terjadi untuk yang ketika kita melakukan belanja online. Tapi nanti kita akan lihat banyak sekali jenis dari transaksi online ini sendiri atau transaksi digital ini, berbasis digital ini. Nah, ini adalah salah satu contohnya, yaitu ketika kita melakukan belanja di toko online. Jadi ada 3 bagian yang saling terhubung. Ada pihak pertama dan kedua, yaitu pihak pertamanya adalah kita sebagai pembeli, pihak keduanya itu adalah marketplace mungkin, atau toko online-nya, dan pihak ketiganya ini adalah mereka yang mempunyai perusahaan keuangan yang menjadi enabler dari menjadi enabler antara toko online tersebut dan juga kita sebagai yang melakukan belanja tadi atau melakukan pembelian tadi. Nah, itu adalah cara kerja dari transaksi digital itu sendiri. Salah satu contoh aja ya. Kemudian kita lihat di sini juga akses transaksi digital. Akses dari transaksi digital kita bisa lihat itu bisa menggunakan lewat mobile app. Ya, kita tahu lah sekarang nggak ada yang nggak punya handphone ya. Semuanya smartphone, udah smartphone, bahkan akan menuju ke intelligent phone. Ya, kemudian juga ini masih bisa kita gunakan juga internet banking. Ini kita menggunakan aplikasi browser, menggunakan internet banking untuk melakukan pembayaran dan sebagainya. Kemudian bisa juga menggunakan debit atau credit card atau e-payment. Saya pikir di sini kalau debit dan credit card mungkin di kedepannya mungkin masih bisa bertumbuh, tapi kemungkinan pertumbuhannya sangat kecil sekali dibandingkan dengan mobile app dan juga internet banking dan juga e-payment. Nah, untuk yang mobile app kita bisa lihat di sini ada dompet digital contohnya. Berbagai macam aplikasi dompet digital yang bisa kita lihat beredar di pasaran, beredar di masyarakat saat ini, dan bisa dibilang hampir semua kita itu menggunakan ini. Saya juga menggunakan salah satu dari dompet digital ini. Ya mungkin kita sebut merek aja di sini ya. Ada GoPay, ada OVO, ada Dana, ada ShopeePay. Itulah contoh-contoh dari dompet digital. Ini dompet digital yang punyanya startup yang top 5 lah, gitu ya. Kemudian ada iSaku, ini juga salah satu dompet digital miliknya Indomaret. Nah, ini iSaku. Untuk kita melakukan transaksi digital tadi, kita bisa menggunakan dompet digital ya, untuk melakukan sebuah transaksi digital sendiri. Kemudian di sini ada Genius, punyanya BTPN, ada Sakuku, ini punyanya BCA, kemudian ada Link Aja, punyanya Telkomsel, ada Uangku, ini punyanya Smartfren. Nah, ini adalah dompet-dompet digital yang beredar di Indonesia, yang market cap-nya cukup banyak digunakan ya, market cap-nya. Kemudian di sini ada mobile banking dan juga digital banking yang bisa kita gunakan untuk kita mengakses digital transaction itu atau transaksi digital itu sendiri. Di sini sebagai contoh kita ambil ada Mandiri, LinkedIn, kemudian BRI, itu contoh-contohnya mobile bankingnya. Ada BNI juga, ada BTN mobile banking, ini yang punyanya BUMN ya, BUMN. Mobile banking punya BUMN, dan ini yang beberapa yang punya swasta, ada yang BCA, ada Mobile Payment, ada HSBC, Hong Kong and Shanghai Bank Corporation. Di sini mereka adalah perusahaan-perusahaan bank yang swasta yang mempunyai aplikasi mobile banking.
Kemudian untuk digital banking ini ada Bank Mega ya dengan InSmile-nya. Kemudian ada Okto Mobile itu dari Niaga. Kemudian ada Digibank itu dari ini ya. Kemudian ada Genius tadi apa? BTPN itu adalah digital banking ya. Yang satu ini bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi digital. Akses kita untuk melakukan transaksi digital baik terhadap e-commerce, terhadap marketplace dan toko-toko online lainnya itu untuk kita membeli produk dan membeli apapun yang tersedia secara digital gitu. Kemudian di sini ada kartu dan juga internet banking. Di sini internet banking, bank-bank juga di sini masuk. Saya ambil contoh sebagian aja. Di sini ada e-payment, bisa kita gunakan juga iPayMo, Doku, Mitrend. Nah, itu berbagai contoh dari kartu dan kartu kredit, debit dan juga internet banking dan juga e-payment yang ada di Indonesia yang beredar saat ini. Nah, itu akses yang bisa kita gunakan salah satunya ketika kita ingin melakukan transaksi digital itu sendiri. Nah, jenis-jenis transaksi digital ya. Banyak jenis yang bisa kita lihat saat ini, jenis-jenis transaksi digital ini di pasaran ya. Ini yang pertama itu belanja online. Nah, ini sangat saya yakin pasti kita pernah nih belanja online. Dan juga berdasarkan data dari Hotsuite itu belanja online itu banyak dilakukan oleh perempuan, gendernya perempuan. Dengan rentang usia dari yang masuk rentang usia milenial tadi, milenial dari umur 30-an sampai 40-an itu yang sering melakukan belanja online. Nah, ini adalah jenis transaksi digital yang pertama. Kemudian yang kedua, membeli instrumen investasi. Salah satunya tadi yang disampaikan pada digital culture itu berhubungan dengan menabung. Ini juga kita bisa melakukan pembelian instrumen investasi. Sebagai contoh ya, saya menggunakan GoPay itu pernah melakukan transaksi untuk membeli emas. Nah, di sini uniknya kita bukan membeli berdasarkan gramnya ya, tapi kita bisa membeli berdasarkan berapa rupiah yang kita punya di wallet kita itu sendiri. Berapa rupiah kita bisa beli dengan rupiah kita itu nanti dari vintage-nya itu sendiri akan memberikan berapa gram dari rupiah yang sudah kita investasikan tersebut. Kemudian yang ketiga, membayar tagihan. Nah, di sini juga saya yakin mungkin sudah banyak yang menggunakan ini juga untuk membayar tagihan listrik, membayar tagihan pulsa, membayar tagihan PDAM dan sebagainya. Banyak tagihan-tagihan yang bisa kita gunakan, terus kita bayar menggunakan tadi akses-akses tadi, seperti dompet digital, e-payment, digital banking dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu kita bisa melakukan transfer, jenis transaksi digital lain itu transfer, ya transfer antara teman. Mungkin tadi berhubungan dengan pengguna aktif media sosial itu banyak yang berjualan di Facebook, tapi mereka tidak menggunakan tidak menggunakan marketplace, jadi langsung one on one gitu ya. Jadi langsung berhadapan antara pembeli dan juga penjual. Nah, itu mereka nantinya akan melakukan transfer uang dan sebagainya. Kemudian ini juga untuk membayar taksi online, ya ini juga salah satu jenis transaksi digital yang sering kita gunakan. Saya sendiri pun sering menggunakan transaksi digital ini untuk membayar taksi online. Di masyarakat kita di Kota Tarakan sekarang ini ya kita kenal ada Grab, ada Gojek. Nah, itu adalah contoh-contoh dari taksi online yang bisa kita gunakan untuk transaksi digital kita. Kita bisa membayar dengan berbagai platform tadi atau platform yang untuk kita akses tadi. Kemudian yang selanjutnya bisa membeli tiket. Nah, salah satu contoh akses digital tadi link aja itu kita bisa membeli tiket kereta api atau di GoPay kita bisa beli tiket nonton bioskop. Nah, itu salah satu contoh dari jenis transaksi digital juga yang bisa kita lakukan. Beli tiket, mungkin tiket pesawat juga itu bisa lewat Tokopedia, Traveloka, tapi kita tetap menggunakan tadi aksesnya tetap menggunakan dari berbagai macam platform tadi.
Kemudian bisa juga membeli asuransi kesehatan, beli asuransi ketenagakerjaan, bisa kita lakukan di transaksi digital. Salah satu dari jenis transaksi digital juga. Kemudian membayar pajak. Nah, saya lihat ya untuk di Kota Tarakan sendiri itu sudah, kalau saya pengguna GoPay itu di Kota Tarakan sendiri, saya lihat kita sudah bisa menggunakan pembayaran pajak. Untuk pertama ini ada pajak bumi dan bangunan, itu kita bisa melakukan pembayaran transaksi digital kita. Kemudian ada pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oke, Kak Baltra, mohon maaf saya menyela, ini waktunya sudah habis, mungkin bisa di closing statement. Baik, terima kasih. Sedikit ya manfaatnya bisa kita lihat di sini, banyak sekali. Nah, fitur-fiturnya juga, ini ada invoice real time, konvensi mata uang otomatis, QR code, QRIS, dengan security-nya biometric, PIN, OTP, dan teletor. Ini berbagai macam fitur-fitur yang ada di transaksi digital. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian tips-tipsnya juga untuk biar kita bisa aman dalam bertransaksi digital. Ini kita bisa lihat di sini. Baik, terima kasih untuk sesi kali ini. Untuk teman-teman mungkin yang belum kebagian untuk bertanya, bisa langsung kontak saya di sini. Ada Telegram, WhatsApp, dan juga email. Baik, terima kasih Mas Amam. Siap. Selamat siang. Terima kasih banyak Kak Baltra untuk penyampaian materinya. Mungkin 1 dekade atau 2 dekade lalu kalau kita ada urusan perbankan langsung ke banknya gitu, langsung ke gedungnya. Tapi kalau sekarang udah beda ya, tinggal kontak dengan marketingnya, kita udah punya rekening. Oke, baiklah. Yes, benar sekali. Baiklah, untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan pertanyaan, karena dari tim kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang siap diajukan. Sekali lagi, yang kami pilih di sini akan berhak mendapatkan pulsa Rp50.000 per orang per penanya. Dan jangan lupa yang posting untuk foto dan kemeriahan webinar kali ini di Instagram masing-masing. Nanti pun juga akan kami pilih 10 orang pemenang, masing-masing bisa mendapatkan Rp50.000 dalam bentuk pulsa. Oke, kita langsung menuju ke pertanyaan yang pertama. Ini diperuntukkan kepada Kak Alexander Dimas. Ini pertanyaan datang dari Hari Handika. Selamat siang, izin bertanya, bagaimana kita sebagai mahasiswa membantu meliterasi media sosial, khususnya kepada masyarakat digital yang didominasi anak muda sebagai tameng untuk melawan dan menghindari negatif penggunaan internet seperti informasi hoax, kemudian pelanggaran privasi, cyberbullying, dan konten kekerasan yang sekarang semakin marak terjadi di media sosial kita. Dan juga penggunanya pun didominasi oleh anak muda. Gimana caranya? Kak Alexander Dimas, silakan. Oke, baik. Kita skip dulu, kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Kita langsung menuju ke pertanyaan yang diperuntukkan kepada Kak Sando. Pertanyaannya adalah, ini dari Kang Ade. Teman saya pernah mengalami perundungan yang mengakibatkan reputasinya jatuh dan dipecat dari perusahaan. Apakah hal tersebut layak diadukan ke polisi? Kak Sando, silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Jadi saya membaca pertanyaannya. Ternyata orang sekitar kita pun mengalami yang namanya perundungan, bahkan sampai tahap di mana reputasinya jatuh, ya. Jika saya ditanya apakah layak untuk dilapor ke polisi atau bagaimana, kalau saya pribadi ditanya layak. Ya, kenapa? Karena itu sudah sampai jatuh di mana pencemaran nama baik, gitu ya. Apalagi jika dia dijatuhi reputasinya itu tanpa bukti yang jelas, misalnya seperti itu. Sampai dia dipecat, bahkan sampai orang-orang sekitar pun akan memandang dia sebagai pelaku kriminal, misalnya seperti itu. Kalau saya pribadi layak untuk dilapor ke polisi. Seperti itu ya, pertanyaan dari Adik Firmansyah. Ya. Seperti itu dari saya, Kak. Oke, baik.
Ini juga saya langsung lanjutkan ke pertanyaan masih kepada Kak Sando. Ini datang dari Amar Farid. Kak Sando, bagaimana cara mengedukasi para pembuli agar mereka sadar akan perbuatan bully mereka? Dan apakah ada cara efektif untuk mengatasi para pembuli tersebut agar tidak melakukan bullying? Ini juga menjadi pertanyaan yang saya ingin tanyakan karena kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita itu sedang membuli, merundung orang. Meskipun kesannya kayak ya joking atau apa bercanda, tapi ini membuli loh. Gimana Kak cara mengedukasinya? Iya, gini. Kalau saya lebih seperti ini, Kak. Jika kamu ingin diperlakukan baik sama orang lain, perlakukanlah orang lain dengan baik. Itu. Karena hukum alam di dunia ini ada yang namanya timbal balik. Ya. Benar kan? Kalau kita baik sama orang, orang akan baik sama kita. Nah, kalau kita jahat sama orang, orang bisa berkali-kali lipat lebih jahat sama kita. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih caranya supaya tidak terjadi perundungan seperti itu? Kalau saya mau cara yang ekstrim, laporkan ke pihak berwajib, penjara aja dulu 1 malam. Oke. Memang harus ada efek jera ya, Kak Sando. Ya, tapi Anda sebagai seorang akademisi juga, kemudian saya sebagai masyarakat awam bertanya, saya agak menambahi ini pertanyaannya, apakah perlu masuk ke dalam kurikulum khusus ya dalam dunia pendidikan kita mengenai masalah bullying, cyberbullying? Menurut Kak Sando gimana? Kalau menurut saya pribadi, karena saya bukan ranah yang itu Kak, tapi kalau memang saya ditanya perlu, karena sekarang bahkan anak umur SD kelas 1 pun mereka sudah bisa pegang HP gitu. True. Sudah bisa pegang HP yang bahkan HP-nya lebih canggih dari HP saya. Dan kita tidak tahu nih apakah di sekolah mereka diajari bahwa kalau kamu pegang HP jangan seperti ini ya. Nah, kan anak-anak umur segitu Kak, tingkat kekepoannya tuh tinggi tuh. Benar. Kekepoannya tuh tinggi. Nah, siapa tuh sudah dibilang, oh ini nih ternyata dia kalau kita nyebar-nyebarin ketawa banyak followersnya nih ikuti misalnya seperti itu. Jadi kalau saya harus dimasukin terkait masalah edukasi bullying itu dimasukin sih kalau perlu. Oke, baik. Terima kasih Kak Sando atas jawabannya. Dan berikutnya pertanyaan ditujukan kepada Kak Baltra Agusti. Ini dari Kang Ade. Pertanyaannya adalah, generasi muda dan bisnis lebih adaptif terhadap fitur transaksi digital, tapi layanan pemerintah masih paper-based transaction. Apakah ada cara khusus meningkatkan kualitas skill aparatur pemerintahan ini? Kak Baltra, silahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada Sumansa ya. Benar sekali ya, kalau di pemerintahan apalagi yang di daerah itu masih banyak yang menggunakan paper-based transaction. Ini cukup bisa dibilang ada ketinggalan juga ya. Salah satunya yang bisa dilakukan yaitu tentang literasi digital. Kedua juga dari kebijakan pemerintah itu bisa diarahkan ke sana, ke menggunakan transaksi digital, berbasis digital. Mungkin para pemimpin itu di daerah tersebut membuat sebuah peraturan atau membuat sebuah kebijakan, membuat semua proses layanan dan sebagainya itu berbasis digital. Dan juga selain itu, saya pernah bekerja di pemerintahan, itu bisa dilakukan melalui bimbingan teknik terhadap pegawai-pegawai. Dari setiap instansi itu bisa memberikan bimbingan teknik atau juga langsung kepada perusahaan. Mereka belajar secara langsung kepada perusahaan tersebut bagaimana menggunakan pemanfaatan digital tersebut, sistem digital tersebut. Dan selama saya bekerja di pemerintahan ada perkembangan juga dari situ, walaupun tidak segencar yang di swasta, tapi perkembangannya sudah mulai untuk yang di daerah ya. Kabupaten itu bisa dibantu. Mungkin seperti itu. Intinya ada progres ya, bukan hanya di pusat saja yang digitalnya berkembang terus dengan paperless transaction, tapi juga daerah pun juga ada upaya ke arah sana. Oke, baik, terima kasih Kak Baltra. Saya cross check lagi untuk kehadiran dari Kak Alexander Dimas, apakah bergabung kembali karena ada pertanyaan untuk Anda? Bagaimana? Ya, silakan Mas. Kalau ada Oke.
Baik, ini tadi datang dari Hari Handika. Selamat siang, izin bertanya, bagaimana kita sebagai mahasiswa membantu meliterasi media sosial khususnya kepada masyarakat digital yang didominasi anak muda sebagai tameng untuk melawan dan juga menghindari hal negatif penggunaan internet seperti informasi hoax, kemudian pelanggaran privacy, kemudian cyberbullying, konten kekerasan yang sekarang semakin marak terjadi di media sosial. Bagaimana Kak Alexander Dimas? Silakan. Oke, terima kasih Mas. Untuk kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat umum, baik pentingnya kita untuk mengetahui yang pertama berita yang benar dan yang tidak benar. Yang pertama, kita untuk mengetahui bahwa banyak informasi yang kita gunakan tuh layak atau tidak untuk dikonsumsi berbagai elemen masyarakat. Yang ketiga, kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat, kita perlu tahu bahwa ada berbagai banyak orang-orang di luar sana yang mungkin ingin melakukan kejahatan. Nah, ini mungkin saya bilang tadi dari awal, perlu adanya kecurigaan dari setiap pribadi manusia untuk melihat bahwa ini informasi perlu atau enggak, ini penting atau enggak, ini bisa dikonsumsi atau enggak. Nah, maka dari itu, dari ketiga poin di atas, penting kita untuk kesimpulannya, penting kita untuk terus melakukan kampanye atau campaign sebagai pribadi yang bisa ngebantuin beberapa elemen masyarakat. Mungkin berita-berita hoax kita nggak perlu ngelanjutin, terus kemudian ada berita-berita yang mungkin memberikan worry ke masyarakat kita nggak perlu follow juga. Mungkin akun-akun yang sering digunakan selebritis untuk bisa pamer atau apapun itu juga nggak perlu ditonton, atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin nggak baik dikonsumsi itu juga kalau bisa dibantu ngeblok atau nge-repost atau nge-report ya di berbagai sosial media itu juga bisa digunain. Dan yang terakhir maksud saya, coba kembali ke setiap pribadi aja, moralitas atau moral manusia tuh baiknya seperti apa, layaknya seperti apa, tanpa perlu tanya kepada saya pun, bertanya kepada setiap manusia. Kalau kita kembali ke logika kita masing-masing, bahwa ini pantas nggak sih dibagikan, pantas nggak sih ini dilakukan, pantas nggak sih ini informasi untuk di-share, dan nah itu coba ditanyakan ke pribadi kita masing-masing aja. Di forum ini coba kita tanya ke pribadi kita masing-masing hari ini, sekarang juga, apa penting nggak sih kita mengirim informasi di WA nih, nge-forward lagi ke grup yang lain, penting nggak sih? Nah coba itu aja sih. Oke, baik. Mungkin yang bisa ngebantu Mas. Terima kasih banyak, dan coba saya bertanya lebih spesifik lagi, misalkan saja kalau kita menggunakan Wi-Fi di area bebas begitu, bagaimana cara kita mengidentifikasi jaringan yang tidak aman di layanan-layanan tersebut? Oke. Untuk jaringan-jaringan yang tidak aman, mungkin nggak ada yang tahu ya. Even orang IT pun nggak sadar sih. Ada beberapa WiFi yang mungkin out of authority, atau dalam artinya tidak bisa kita ketahui firewall-nya ada berapa. Maka dari itu jangan tanya WiFi-nya, tanya device-nya kita udah ada firewall-nya belum sih? Tanya kepada device kita untuk yang menerima WiFi tersebut, sudah ada antivirusnya nggak? Paling simpel nih, udah ada antivirusnya nggak? Antivirusnya valid atau enggak? Jangan beli yang bajakan. Kalau bisa beli yang original. Kalau saya mungkin rekomen antivirus Madaf, murah banget, seumur hidup mungkin cuma 22.000. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa komponen yang penting kita mengetahui kenapa sih WiFi itu bobrok, bukan WiFi yang bobrok, tapi kita aja nggak bisa ngedefend diri kita. Yang pertama dengan antivirus, yang kedua dengan VPN mungkin ya, kalau untuk nggak bisa di-trace data-data kita, untuk IP kita nggak bisa di-trace, seperti itu perlu adanya VPN dengan penggunaan yang lebih baik ya, dengan penggunaan tujuan yang lebih baik. Terus kemudian yang ketiga, perlu kita mengupdate beberapa sistem software di device kita. Contoh kalau pakai iPhone, sering diupdate juga aplikasi-aplikasi App Store-nya, terus kemudian update iOS-nya juga. Kalau Android juga tolong diupdate. Beberapa kali Android juga sering nge-hang kalau nggak diupdate, karena tingkat keamanan juga semakin lama semakin dinaikkan juga dari provider handphone itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi ke device kita, pemakainya untuk website untuk WiFi tersebut aman atau enggak. Kalau device-nya aman, insya Allah WiFi apapun akan juga aman. Seperti itu. Oke, menarik sekali, lengkap jawabannya. Satu pertanyaan lagi nih saya ingin ajukan kepada Kak Vira Baladraf.
Ini kalau misalkan based on experience ya, kadang-kadang kalau untuk menentukan atau mengatur keuangan pendapatan biasanya kita pernah gagal dulu nih atau salah hitung-hitungannya. Kalau Kak Vira sendiri bagaimana urusan nabung dan bisa menggunakan pendapatan yang ada sesuai dengan tempatnya? Mana keinginan, mana kebutuhan, mana yang jadi modal usaha atau investasi? Gimana Kak Vira? Kalau kenapa bisa diulangi lagi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah based on pengalaman pernah gagal tidak sih sebenarnya untuk mengatur keuangan yang tadi persentase-persentase yang pernah Kak Vira tadi jelaskan? Kalau saya pribadi, sebenarnya saya pernah memulai usaha ini udah 3 tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2017 akhir. Tapi ternyata pada percobaan pertama pertama itu emang mengalami kegagalan. Terus aku mulai lagi sekitar setahun kemudian dengan persiapan yang lebih matang, dengan niat yang lebih baik lah ya, untuk lebih menggeluti dan lebih serius gitu. Jadi alhamdulillahnya di percobaan kedua berjalan mulus lah. Yes. Kayak gitu. Berarti bisa dikatakan pernah rugi ya Kak Vira ya? Pernah banget. Oke. Gitu aja? Kayaknya mulai usaha nggak yang langsung bisa gitu. Pasti akan mengalami beberapa jatuh bangun dulu lah. Oke, baik, setuju sekali. Terima kasih Kak Vira Baladraf atas sharing pengalamannya. Dan di sini juga saya masih mengingatkan kepada teman-teman peserta, semua partisipan jangan lupa untuk mengisi post test di mana nanti Anda bisa mendapatkan e-certificate yang linknya nanti akan di-share oleh panitia di kolom chat. Oke, untuk pertanyaan cukup dan untuk penentuan dari pemenangnya nanti bisa akan langsung terposting di kolom chat. Sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber saya yang hebat-hebat sekali di hari ini. Kita boleh berfoto dulu, Kak Alexander Dimas, kemudian Kak Baltraf, Kak Sando dan juga Kak Vira. Kita foto dulu sebentar. Sudah siap? Peserta juga bisa dinyalakan kamera semuanya. Narasumber sudah siap. Sekarang gantian peserta untuk menyalakan video. Kameranya udah nongol. Kita akan countdown ya. Sebentar. Karena pesertanya jumlahnya puluhan, jadi kita menanti dulu. Oke. Sudah siap? Langsung saja kita akan ambil 2 foto. Yang pertama, 3, 2, 1. Oke, yang kedua, jangan lupa senyum untuk kita semua. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Kalau boleh saya menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, menggunakan cyber security itu penting sekali demi keamanan saat mengakses internet agar kita bisa menggunakan internet secara sehat. Kemudian untuk materi yang disampaikan oleh Kak Sando, sekarang urusannya bukan lagi mulutmu harimaumu tapi jemarimu itu harimaumu. Jadi kita harus benar-benar wise, bijak dalam menggunakan sosial media. Berikutnya dari Kak Vira Baldraf menyebutkan bahwa ada pembagian pendapatan untuk tabungan, mana yang menjadi keinginan, mana yang menjadi kebutuhan. Jadi Anda harus tahu porsinya masing-masing. Dan masalah paperless transaction ini masih menjadi area yang harus dikembangkan oleh pemerintah kita, bukan hanya pusat saja tapi juga bisa diarahkan semakin daerah. Intinya Anda adalah tidak berhenti di sini tapi terus berkembang. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh peserta, terima kasih banyak untuk rekan-rekan narasumber. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Amal Bastian tutup acara. Selamat siang, sampai jumpa. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar.
pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia.